Right. Minggu ini di dalam pengantar PWK kita akan bicara soal eh, produk-produk perencanaan atau produk-produk dalam kegiatan perencanaan tata ruang. So, saya ingin memastikan dulu apakah kelompok berapa kelompok 7 ya yang akan presentasi minggu ini, apakah sudah hadir semua? Sudah, Pak. Okay, great. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan scan QR code di layar sekarang. Nanti saya tampilkan sekali lagi kalau perlu. Saya akan stop share supaya supaya teman supaya sorry supaya teman-teman yang akan presentasi bisa memulai presentasinya. Oke, okay. Kepada kelompok 7, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, jadi selamat pagi Pak Pranada dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai planning product. Jadi kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nadia Raisya, kemudian ada Michelle Hana Kristela, dan Zara Nisa Mayu. Outline kami yang pertama di sini pengembangan produk perencanaan, kemudian kita akan membahas studi kasus mengenai strategi perencanaan kawasan perkotaan Pancar Pamutan, lalu dilanjutkan dengan kesimpulannya. Di sini ada beberapa aturan perkembangan produk perencanaan. Yang pertama ada SOP tahun 1948 nomor 148 dan SVV tahun 1949 nomor 40, kemudian ada RUU tentang pokok Bina Kota tahun 1971 dan Direktorat Jenderal Agraria surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum nomor 650 hingga 1595 dan 503 KPTS 1985 tentang tugas-tugas dan tanggung jawab perencanaan kota, UU nomor 24 tahun 92 tentang penataan ruang, surat keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah nomor 327 KPTS 2002 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. SPO dan SPV. SPO adalah Undang-Undang Pembentukan Kota yang dikeluarkan pada tahun 1948 oleh Gubernur Jenderal Belanda yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin pembentukan kota terutama bagi pembangunan kembali secara cepat dan tepat bagi daerah-daerah yang ditimpa bencana perang. Sebagai aturan pelaksanaannya pada tahun 1949, pemerintah Belanda mengeluarkan SPV pada tahun 1949 nomor 40. Lalu produk perencanaan itu terdiri dari Stance Plan, perencanaan induk kota, Zonigan, rencana rinci dari bagian kota. Terus ada Detail Plan, rencana rinci dari bagian wilayah fungsional kota.
Di sini ada rancangan UU Pokok Bina Kota atau RUU PBK. Produk perencanaan terdiri dari rencana induk, kemudian rencana terperincinya, lalu ada unsur rencananya. Nah, rencana induk itu sendiri rencana yang menyakupi keseluruhan kota dilandasi oleh latar belakang wilayah yang terkait. Lalu rencana terperinci adalah rencana rincian dari bagian wilayah kota yang berupa kawasan fungsional kota. Unsur rencana rinci dari unsur penunjang kota seperti jaringan jalan dan fasilitas umum. Kemudian ada Direktorat Jenderal Agraria. Di sini produk perencanaannya itu ada 3 buku, A, B, dan C. Yang A itu keadaan wilayah pada saat sekarang dari berbagai aspek. Kemudian B, gambaran tentang arah tata guna tanah kota. Yang C, arahan guna arahan tata guna tanah yang berisi peta-peta tanah. Surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum. Produk perencanaannya terdiri dari rencana umum tata ruang perkotaan, mencakup wilayah perkotaan, yaitu wilayah kota serta daerah pengaruhnya, tinjauan berdasarkan peranan kota secara fungsional. Rencana umum tata ruang kota merupakan rencana umum tata ruang yang terkait oleh batasan wilayah administratif kota. Rencana detail tata ruang kota mencakup sebagian atau seluruh bagian kota berupa satu atau beberapa kawasan kota fungsional kota. Rencana teknik ruang kota itu adalah penjabaran dari RDTRK. Terus UU nomor 24 tahun 1992, produk perencanaan terdiri RT RW nasional, lalu berisi penetapan kawasan lindung budidaya dan kawasan tertentu. Terus norma dan kriteria pemanfaatan ruang, pedoman pengendalian ruang, kemudian pedoman untuk pemanfaatan ruang fungsional, keterpaduan pengembangan wilayah dan antar sektor, pengarah lokasi investasi penataan ruang wilayah provinsi, Dati 1 Kabupaten atau Kota Madya, Dati 2. RT RW Provinsi Dati 1 berisi arah-arahan pengolahan kawasan lindung budidaya perkotaan, perdesaan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, prasarana wilayah, kawasan yang diprioritaskan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan sumber daya lainnya. Pedoman untuk pemanfaatan ruang provinsi, keterpaduan pengembangan antar wilayah provinsi dan antar sektor, lokasi investasi penataan ruang kabupaten atau kota Madya Dati 2. RT RW Provinsi Dati 2 berisi arahan pengolahan kawasan lindung budidaya perkotaan, perdesaan, prasarana, penata gunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam. Menjadi pedoman untuk pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota Madya, keterpaduan pembangunan antara wilayah kabupaten atau kota Madya, penetapan lokasi investasi, penyusunan rinci tata ruang pelaksanaan pembangunan. Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327 KPTS tahun 2002. Produk perencanaannya terdiri dari rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan, kebijakan yang menggambarkan arahan tata ruang untuk kawasan perkotaan metropolitan dalam jangka waktu yang sesuai dengan rencana tata ruang. Kemudian rencana umum tata ruang kawasan perkotaan atau rencana tata ruang wilayah kota merupakan rencana pemanfaatan ruang wilayah kota
kota kawasan perkotaan. Rencana detail tata ruang kawasan perkotaan merupakan rencana blok peruntukan pada kawasan fungsional kota. Dan yang terakhir itu ada rencana teknik ruang kawasan perkotaan atau rencana tata bangunan dari lingkungan. Merupakan penjabaran dari RDTRKP yang berupa rencana geometrik. Di sini ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Jadi isinya mengenai rencana rinci atau rencana detail dijadikan dasar bagi penyusunan pengaturan zonasi. Pengaturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang di penetapan zonanya dalam Rencana Rinci Tata Ruang UU Nomor 20 Tahun 2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah nasional, memiliki jangka waktu selama 20 tahun dan ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah. Dasar hukumnya itu ada UU Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 19 mengenai wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, perkembangan permasalahan regional dan global, serta pengkajian implikasi penataan ruang nasional, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan, serta stabilitas ekonomi. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Reselenggarasan Aspirasi Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota. Dasar hukumnya antara RPJPN dengan RTRWN. UU Nomor 26 diatur di UU Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 20 Ayat 2. RTRWN menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang di wilayah nasional, penataan ruang kawasan strategis nasional, dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Pedoman penataan ruang itu yang pertama dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kemudian menjadi Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, kemudian di situ ada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional itu ada kebijakan penataan ruang nasional, rencana struktur RWN, rencana pola RWN. Kemudian ada lanjut ke indikasi program utama jangka menengah 5 tahun dan indikasi arahan peraturan sistem zonasi nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, kemudian menjadi arahan sanksi. Selanjutnya adalah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Jadi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRW Provinsi itu RTR yang sifatnya umum dari wilayah provinsi yang mengacu dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau atau Kepulauan, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Nah, penyusunan dari RTRW Provinsi ini mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
terus kemudian pedoman bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Jangka waktu untuk RT/RW provinsi ini 20 tahun dan ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi ini ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Nah, RT/RWP itu harus memperhatikan yang pertama perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian dari implikasi penataan ruang provinsi, kemudian upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten atau kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Nah, RT/RWP ini dijadikan pedoman untuk yang pertama penyusunan dari RPJP daerah, kemudian RPJR daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi, kemudian untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antara wilayah kabupaten kota dan keserasian antar sektor, kemudian penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya ada rencana tata ruang wilayah kabupaten. Itu adalah RTR yang sifatnya umum dari suatu wilayah kabupaten, yang acuannya itu RT/RW nasional, rencana tata ruang pulau dan kepulauan, RTR kawasan strategis nasional, dan RT/RW provinsi. Nah, penyusunannya itu mengacu pada RT/RWN dan RT/RWP, kemudian pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, jangka waktunya itu sama, yaitu 20 tahun dan ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Selanjutnya, RT/RW kabupaten ini ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. Nah, di RT/RW kabupaten itu harus memperhatikan pertama perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. Nah, RT/RW kabupaten ini dijadikan pedoman untuk penyusun RPJP daerah, kemudian RPJM daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Selanjutnya ada RT/RW kota. Itu adalah RT/RW yang sifatnya umum dari suatu wilayah kota, yang acuannya itu RT/RW nasional, RT/R pulau atau kepulauan, RT/R kawasan strategis nasional, dan RT/RW dari provinsi. Nah, ketentuannya itu sama seperti tata ruang wilayah kabupaten, namun dengan ditambahkan yang pertama ada rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH, kemudian ada rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau, dan rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Nah, ini adalah hubungan dari tiap RT/RW. Jadi, RT/RWN itu menjadi dasar dari pembentukan RT/RWP, begitu pula RT/RWP ini menjadi dasar dalam pembentukan RT/RW kabupaten dan RT/RW kota. Nah, nantinya itu akan hasilnya berupa RDTR atau rencana detail tata ruang dengan dilengkapi peraturan zonasi. Kemudian untuk studi kasus itu mengenai strategi perencanaan kawasan perkotaan Pancor Pamotan. Deskripsi kasus, kawasan ini adalah kawasan agropolitan dan mempunyai sektor unggulan berupa industri, pengolahan berbasis pertanian, dan pertambangan yang tentu mempengaruhi dalam perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, namun ada juga permasalahan yang terjadi, yaitu menurunnya produktivitas pertanian dan kurangnya ketersediaan infrastruktur yang menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, penelitian ini dengan tujuan untuk memahami isu perencanaan perkotaan secara komprehensif di kawasan perkotaan Kecamatan Pancur dan Pamotan.
waktu penelitian tahun 2020 di Kecamatan Pancur Pamotan, Rembang, Jawa Barat dengan pengumpulan data sekunder dan kualitatif dan menggunakan metode penelitian analisis konten dan analisis SWOT. Nah, untuk bahan dan metode penelitian, jadi data penelitiannya berupa hasil kuesioner, observasi lapangan, dan pengajian dokumen, kemudian dilakukan analisis. Yang pertama ada analisis konten, yang nanti hasilnya berupa isu dari setiap sektor dan keterkaitannya. Kemudian analisis SWOT dengan hasil isu utama perkotaan Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikut adalah hasil analisis dan pembahasan dari studi kasus kami. Yang pertama adalah potensi kawasan perkotaan. Menurut analisa peneliti tahun 2020, kebijakan dalam sektor kebijakan pembangunan, yang pertama adalah jalur distribusi yang dapat menjadi potensi kawasan tersebut dan dapat ditingkatkan sebagai pusat transit. Yang kedua adalah fisik alam, yang mana kawasan perkotaan mampu untuk terus dikembangkan sebagai pemukiman, pertanian, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya yang memuat aktivitas manusia atau masyarakat di sekitarnya. Lalu demografi, pada sektor demografi ini terdapat yang pertama adalah potensi bagi arus roda perekonomian. Yang kedua adalah jumlah penduduk desa Pancur lebih rendah daripada desa Tuyuhan dengan perbedaan 2,87%. Yang ketiga adalah desa Pamotan memiliki kepadatan penduduk sedang sehingga tidak terlalu padat dan dapat dikembangkan lebih lagi. Ya, kemudian sektor ekonomi. Yang pertama terdapat Kampung Ciu yang dapat dikembangkan sebagai potensi pariwisata, khususnya bagi pariwisata yang dapat menambah pendapatan daerah. Yang kedua, dalam sektor ekonomi terdapat pasar sapi yang menjadi pusat pelayanan. Yang ketiga, terdapat peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang dapat meningkatkan keproduktivitasan dari wilayah tersebut juga. Kemudian ada yang keempat, yaitu sektor bangunan, yang mana sektor bangunan ini memiliki basis daya saing dan progresif, sehingga memiliki potensi pengembangan pembangunan di kawasan perkotaan. Lalu dilanjutkan dengan penggunaan lahan dan aktivitas. Sektor ini dapat dilihat melalui Kampung Cikalan Unik, yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata karena mengandung sebuah aktivitas edukasi di dalamnya sehingga dapat dikembangkan sebagai pariwisata edukasi. Kemudian untuk struktur ruang terdapat jalan kolektor yang dapat sebagai pengaruh ekonomi internal dan pusat perdagangan agrikultur. Yang terakhir adalah fasilitas umum dan sosial, yang mana fasilitas umum dan sosial di kawasan ini sudah tersedia di perkotaan dan cukup lengkap. Selanjutnya adalah masalah kawasan perkotaan. Yang pertama adalah bisa di previous link ya? Nah ini. Masalah kawasan perkotaan. Satu slide lagi sebelumnya. Ini. Yang pertama pada sektor kebijakan pembangunan, yang mana reaktivasi stasiun Pamotan mengalami pemberhentian dan belum ada pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah. Yang kedua, pada sektor fisik alam, sektor fisik alam ini berpengaruh pada hidrogeologi pada kawasan Pancur Pamotan ini mengalami kurangnya ketersediaan air bersih. Lalu untuk sektor demografi, distribusi penduduk yang terpusat di Desa Pamotan, sehingga berpengaruh pada pengalihfungsian lahan. Dan kedua, ada tingkat pendidikan rendah sehingga minim keterampilan yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut. Lalu yang keempat, sektor ekonomi,
yang mana angka kemiskinan sangat tinggi pada kawasan ini, yaitu angka kakak miskin sendiri ada 60% dan 33%, sedangkan hanya 7% yang termasuk kakak sejahtera. Sektor kelima adalah penggunaan lahan dan aktivitas, yang mana hubungan timbal balik antara desa dan kota belum sepadan, sehingga dapat menjadi masalah pada kawasan perkotaan ini. Lalu sektor struktur ruang, belum ada peran interaksi antara desa dan kota untuk meningkatkan produksi melalui teknologi dan inovasi. Lalu yang terakhir adalah sektor fasilitas umum dan sosial. Ini sering terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki kawasan yang lebih maju daripada wilayah lainnya, yaitu ketidakseimbangan ketersediaan fasilitas desa sekitarnya dengan kawasan Pancor Pamotan. Selanjutnya, peluang kawasan perkotaan. Pada sektor kebijakan pembangunan, pertumbuhan penduduk mengalami yang namanya peningkatan sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan kawasan perkotaan sehingga dapat mengembangkan jalur distribusi dan kawasan transit. Lalu selanjutnya langsung ke sektor ekonomi, yang mana distribusi hasil produksi pertanian perkotaan memiliki peran untuk distribusi hasil produksi pertanian, dan yang kedua ada perkotaan memiliki fungsi sebagai pusat pemukiman, pengembangan sektor ekonomi, pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Dan yang ketiga adalah sektor ekonomi berbasis pertanian sudah sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Yang kelima ada sektor penggunaan lahan dan aktivitas, yang mana kawasan perkotaan ini sudah menjadi kawasan pengembang jalan. Dan mohon maaf untuk penggunaan lahan dan aktivitas, yaitu interaksi antara desa dan kota sudah mengalami hal yang baik berupa pasar niaga di kawasan perkotaan dan desa. Untuk struktur ruang, yaitu sudah mengalami pengembangan jalan dan kemudian memicu hubungan antar desa kota untuk saling bergantung. Dan selanjutnya fasilitas umum dan sosial, baik di wilayah perkotaan dapat mendukung untuk kawasan wilayah perkotaan sendiri dan dapat membantu melayani kawasan desa. Selanjutnya, tantangan kawasan perkotaan. Pada sektor kebijakan pembangunan, kawasan perkotaan harus meningkatkan pelayanan. Pada sektor fisik alam, belum terdapat tempat penjualan hasil produksi dan kurang sesuainya fungsi yang ada pada kawasan perkotaan. Kemudian sektor ekonomi, belum terdapat tempat penjualan hasil produksi pertanian di perkotaan juga, dan ketidaksesuaian kebijakan pengembangan pertanian. Lalu untuk penggunaan lahan dan aktivitas, kawasan perkotaan memiliki tantangan yang terletak pada kawasan D Kampung yang terletak di Kecamatan Rembang sebagai kompetitor Kampung Cikalan Unik, kampung wisata edukasi D Kampung dengan konsep edu farm dan agrowisata yang terletak pada Desa Pulo Kecamatan Rembang, di mana pengunjung dapat memetik buah naga yang tersedia dan diberikan pengetahuan terkait pertanian. Untuk struktur ruang, berdasarkan struktur ruang existing, yakni pada sektor pemukiman, belum ada peran kota sebagai intensifikasi produksi pertanian dan penjualan produk hasil pertanian. Lalu untuk fasilitas umum dan sosial, tantangannya adalah adanya kesenjangan ketersediaan fasilitas sehingga kegiatan menjadi terpusat di wilayah perkotaan. Berikut adalah analisis SWOT dari isu dan permasalahan perkotaan yang terdapat pada sektor kebijakan pembangunan, fisik alam, demografi, ekonomi, penggunaan lahan dan aktivitas, infrastruktur, sistem pemukiman, fasilitas umum, dan sosial.
Kemudian kami menawarkan beberapa usulan menurut jurnal yang sudah kami analisis, yaitu usulan strategi tersebut meliputi yang pertama, penyiapan regulasi terkait pengembangan potensi pariwisata dan regulasi terkait penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian yang dapat direpresentasikan melalui produk perencanaan dengan cara meninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Lahan Pasal 4 Ayat 2 mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Usulan strategi yang kedua adalah perwujudan penataan ruang di perkotaan dengan upaya mempertegas fungsi kawasan lindung dan budidaya yang kami representasikan dalam produk perencanaan melalui peninjauan terhadap rancangan tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkaitan dengan rencana pola ruang wilayah kota. Usulan strategi yang ketiga adalah pengembangan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan perkembangan penduduk dan aktivitasnya yang meliputi jaringan jalan, persampahan, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, dan prasarana pendukung pariwisata lainnya, yang mana direpresentasikan melalui peninjauan terhadap RT RW kabupaten kota yang berkaitan dengan rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana. Dan usulan strategi yang keempat adalah perwujudan kawasan strategis pariwisata yang bersifat komersil dengan mengalokasikan kawasan dengan dominasi aktivitas tertentu seperti kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri dan pengolahan, intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan sepadan sungai dan cagar budaya, yang mana direpresentasikan pada produk perencanaan melalui peninjauan terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 mengenai peraturan zonasi. Kesimpulan kasus yang dapat kami tarik melalui analisis studi kasus beserta materi yang sudah kami bahas sebelumnya, yaitu produk perencanaan. Maka berdasarkan representasi dari produk perencanaan, setiap poin usulan strategi tersebut dapat ditarik kesimpulan. Diperlukannya peninjauan secara menyeluruh terhadap produk perencanaan beserta realitas empirisnya. Hal ini berkaitan untuk memajukan kawasan dengan memaksimalkan setiap potensi yang ada serta meminimalisir masalah yang timbul diakibatkan isu dan kendala yang dialami. Penekanan produk perencanaan tersebut terkait dalam yang pertama adalah poin regulasi pengembangan potensi wisata dan regulasi penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian. Yang kedua adalah poin penataan ruang perkotaan untuk mempertegas kawasan lindung dan budidaya. Poin ketiga adalah kuantitas dan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kawasan strategis pariwisata. Kesimpulan dari presentasi kami adalah produk perencanaan tata ruang ialah hasil dari suatu proses perencanaan yang berupa rencana tata ruang wilayah. Adanya rencana tata ruang bermanfaat untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan, mewujudkan keserasian pembangunan, dan menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Yang presentasi dari kami, mungkin ada pertanyaan yang dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 7. Saya ingin mengundang para rekan-rekan yang lain yang tergabung dalam kelas C untuk memberikan masukan, komentar, atau barangkali ada yang ingin bertanya seputar substansi yang telah disampaikan pagi hari ini. Oke, sambil menunggu teman-teman memformulasikan pertanyaan, saya cuma pengen sharing aja pengalaman saya dengan produk tata ruang. Tapi sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 7 yang telah menyajikan
telah menyajikan materi yang dengan cukup komprehensif dan sangat-sangat sistematis. Terima kasih juga telah mengakomodasi masukan yang saya berikan kemarin. Em, kita ini barangkali juga menyambung ke topik-topik yang berikutnya seputar profesi perencana. Barangkali kita membayangkan kalau keterlibatan seorang perencana itu dalam menyusun produk tata ruang itu berhenti di dokumen tata ruangnya. Dokumen itu bisa rencana bisa rencana umum atau rencana tata ruang wilayah atau berupa rencana detail. Atau bahkan rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL atau Urban Design Guidelines. Kita berhenti sampai di situ. Namun pada prakteknya kita tidak berhenti di situ sebenarnya. Peran seorang perencana bisa jadi dilibatkan lebih jauh lagi. Lebih jauh kemana? Setelah dokumen itu selesai, dokumen itu kemudian dijadikan landasan untuk penyusunan peraturan daerah Perda. Dan peran kita dalam penyusunan Perda itu adalah mendampingi dan terus memberikan pendampingan dan masukan, karena narasi dalam dokumen yang kita susun, dokumen rencana yang kita susun itu tadi akan diubah menjadi diubah ke dalam bentuk yang seringkali disebut sebagai bahasa hukum, gitu ya, atau bahasa Perda, yang tentunya menggunakan narasi yang sangat berbeda dibandingkan narasi yang digunakan dalam dokumen tersebut. Narasi yang di dalam dokumen tersebut itu biasanya sangat-sangat teknis, jelas, cukup ringkas dan cukup lugas begitu. Namun ketika diterjemahkan ke dalam Perda yang akan dibaca oleh khalayak yang lebih luas cakupannya dibandingkan dokumen rencana tata ruang. Kalau dokumen rencana tata ruang biasanya yang baca hanya kalangan-kalangan tertentu. Oleh sebab itu istilah-istilah teknis dimunculkan supaya dimunculkan seringkali tanpa penjelasan lebih lanjut, karena audiensnya itu orang-orang yang sifatnya knowledgeable, atau mereka yang sudah tahu lah, mereka punya dasar-dasar tata ruang gitu. Ketika diterjemahkan ke dalam peraturan daerah, maka substansi itu bertransformasi. Contoh yang sederhana aja, ketika saya dan teman-teman dan rekan-rekan dari lab kota Departemen PWK membantu pemerintah kota, Pemkab Sumeneb untuk menyusun peraturan daerah atau Perda tentang permukiman. Salah satu istilah yang harus kita sepakati adalah definisi real estate. Bagaimana kita mendefinisikan real estate? Itu harus disampaikan dalam salah satu pasalnya. Saya punya definisi sendiri, kalian juga mungkin punya definisi real estate sendiri. Saya kira dari 30 sekian partisipan yang ada di dalam ruangan kita saat ini, kita memiliki setidaknya ya 38 atau 37 definisi yang berbeda. Barangkali ada beberapa yang mirip, tapi dalam penyampaiannya kan berbeda-beda. Dalam penyampaian yang berbeda itu,
bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda pula. Sehingga ketika ketika tim ahli hukum menyampaikan definisinya, kami juga harus terus mendampingi dan mengatakan bahwa definisi itu bisa masuk akal, namun dia akan mencakup apa dan lain sebagainya. So, peran kita sebagai perencana itu terus lebih jauh daripada penyusunan dokumen rencana tata ruang itu sendiri. Ketika dokumen itu selesai, tergantung kontrak, tapi bisa jadi kontrak kita menyatakan kalau keterlibatan kita berhenti sampai di penyusunan dokumen tersebut. Dokumen selesai dan tapi kadang-kadang kita juga diminta bantuannya untuk membantu dalam penyusunan peraturan daerah setempat gitu. So it's quite exciting sebenarnya proses itu. Jadi proses transformasi dari dokumen tersebut dari dokumen rencana tata ruang ke dalam peraturan daerah itu quite exciting dan cukup melelahkan juga. Jadi nggak hanya proses analisis spasialnya yang melelahkan, tapi proses transformasinya itu juga cukup melelahkan gitu ya. Karena itu di luar bidang keahlian kita. Oke, sekali lagi saya ingin mengundang rekan-rekan yang ingin berkomentar atau menyampaikan pendapatnya seputar atau bertanya seputar materi diskusi yang sudah disampaikan, atau ingin tanya lebih jauh soal pengalaman saya, monggo. Bisa raise hand dulu atau bisa langsung unmute. Saya lupa bilang kalau ada kalanya tadi sudah disampaikan kalau dokumen rencana tata ruang itu di-update atau diberikan direvisi setiap 5 tahun. Namun ada kalanya revisi itu harus dilakukan lebih cepat, lebih awal dari 5 tahun. Itu bisa jadi karena perubahan situasi, perubahan konteks, perubahan kebutuhan, dan lain sebagainya. Salah satu contoh perubahan konteks adalah munculnya peraturan baru, munculnya undang-undang baru, undang-undang Cipta Kerja contohnya. Nomor berapa itu? 11 2020 kalau nggak salah. Tapi yang undang-undang Cipta Kerja ini, yang rancangan undang-undangnya, RUU-nya dikenal dengan RUU Omnibus atau Omnibus Law. Itu merubah tatanan dokumen rencana tata ruang itu. Tidak serta-merta merubah hierarki, tapi dia merubah beberapa prosedur dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang, atau merubah beberapa kelengkapan dokumen rencana tata ruang. Contohnya antara lain adalah kajian mengenai lingkungan hidup. Itu persyaratan kajian lingkungan hidup untuk penerbitan izin mendirikan bangunan misalnya. Itu kemudian dipermudah. Bahkan ada yang mengatakan kalau itu sama sekali dihilangkan dengan alasan untuk mempermudah investasi, mempermudah penerbitan izin. Banyak pro kontra di situ, dan saya sendiri juga melihat ada beberapa pasal di Undang-Undang 26 2007 yang menjadi landasan dari kegiatan tata ruang di Indonesia. Beberapa pasal juga mengalami penyesuaian.
Penyesuaian itu tujuannya adalah untuk melakukan streamlining begitu ya. Tapi saya kira pasal-pasal yang berubah itu lebih banyak sekali yang menyangkut kepentingan lingkungan gitu. Dengan alasan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi gitu. So dari sini kita bisa memetik pelajaran, yaitu ekonomi kalau dipadukan dengan lingkungan, ya lingkungan pasti kalah gitu. Itu bukan hanya kenyataan di Indonesia, tapi itu juga kenyataan di hampir di mana-mana. Mumpung ingat, saya telah mengunggah dua buah panduan dalam menulis di dalam Classroom. Saya letakkan di folder di bawahnya landing page. Jadi ketika masuk di bawah introduction utama itu sekarang ada tiga item. Forum, kalau nggak salah forum, atau question and answer, referensi, dan satunya lagi adalah folder yang berisi panduan menulis gitu. Folder panduan menulis itu berisi dua dokumen. Yang pertama adalah panduan critical review, yang kedua adalah panduan penulisan reflektif. Sebelum kalian explore, saya kasih preview dulu deh. So ini adalah panduan penulisan reflektif yang saya unggah. Mengapa saya memutuskan untuk share ini? Harusnya saya share ini dari awal. Saya harusnya titip ke Pak Rudi kemarin. Panduan ini bisa kalian gunakan mulai dari semester 1 sampai nanti lulus tugas akhir, bahkan bisa jadi dimanfaatkan untuk postgraduate atau ketika kalian memutuskan untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu. So, yang ini panduan penulisan reflektif, yang ini panduan melakukan critical review. Setahu saya, kalian juga ada tugas yang lain, yaitu mengulas atau mereview entah itu studi kasus atau kalian diminta mencari studi kasus untuk dirumuskan solusinya gitu. Apapun itu, saya kira panduan critical review ini bisa bermanfaat untuk penyusunan itu. So, mumpung udah di sini, karena kita masih ada beberapa kelompok lagi yang akan presentasi mingguan. Saya kira penulisan reflektif ini bisa dimanfaatkan. So, model penulisan atau struktur penulisan reflektif ini saya menggunakan model STAR-L, S-T-A-R-L. Kalian bisa menggunakan pendekatan ini untuk menyusun sebuah argumen, menyajikan studi kasus. Ini ketika presentasi mingguan kalian akan menyajikan beberapa studi kasus sampai ke penyusunan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan entah melalui conference atau melalui jurnal. Sekali lagi STAR-L, S-T-A-R-L. S-nya adalah situation atau latar belakang permasalahan. Di dalam bagian atau dalam subbab latar belakang, kalian menggambarkan situasi yang dihadapi, menyampaikan konteksnya apa. Kemudian T adalah task atau target. Kebetulan bahasa Indonesianya tujuan yang ingin dicapai itu apa.
tujuan yang ingin dicapai oleh oleh si kalau misalnya kalian menyajikan studi kasus yang diambil dari artikel jurnal atau proceeding, tujuan yang ingin dicapai oleh si penulis itu apa sih sebenarnya di dalam kegiatan yang dia lakukan itu. Indikatornya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, atau tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas, atau tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengungkap dan lain sebagainya. Target A, action, langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan permasalahan yang dibahas di kolom atau di dalam bagian S ini tadi. Nah, ketika perlu diingat ketika menyusun bagian action ini, kalian yang diuraikan adalah atau yang dijelaskan adalah langkah-langkah yang ditempuh, dan kalian bukan mengkritisi atau mereview langkah yang diambil. Kayak tadi, misalnya studi kasus pengembangan kawasan, ya strategi yang mereka adopsi itu apa, metode apa yang dipilih untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang mereka lakukan gitu. Kemudian huruf R-nya adalah result atau hasil yang dicapai, apa yang terjadi, apa yang dicapai. Tadi kalau di contohnya kelompok 7 tadi ada beberapa masukan gitu yang kemudian mereka terjemahkan ke dalam modifikasi atau penyesuaian terhadap dokumen-dokumen rencana atau produk-produk rencana tata ruang gitu. So, di dalam artikel ya, indikasi dari result atau hasil adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan ini atau hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengindikasikan atau mengungkap dan lain sebagainya gitu, atau rumusan arahan atau arahan yang dihasilkan atau arahan pengembangan kawasan X adalah, dan seterusnya gitu. Yang terakhir adalah L, yang paling penting kalau ini menurut saya, lessons learned atau lesson learned. Pelajaran apa yang dipetik dari pengalaman ini? Maksudnya pelajaran apa yang kalian peroleh dari membaca studi kasus ini. Gitu. Di bagian inilah kalian boleh mereview atau mengkritisi action atau langkah yang diambil dan memberikan masukan untuk kegiatan-kegiatan serupa yang akan datang. Gitu. Pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan ini adalah atau strategi X terbukti kurang efektif dalam meningkatkan bla bla bla. Oleh sebab itu untuk kegiatan yang akan datang, apa saran kalian? Gitu. Saya juga memberikan tautan atau link ke Academic Phrase Bank, tapi sayangnya ini contoh-contoh bentuk kalimat dalam penulisan ilmiah ini in English. Saya belum menemukan phrase bank serupa dalam bahasa Indonesia. Itu kemudian ada beberapa tips yang saya tambahkan ke dalam untuk menulis menulis atau melakukan penulisan reflektif gitu. Seringkali gini, kenapa saya sampaikan panduan ini? Ini bukan hanya untuk tugas kelompok sekarang. Ketika nanti ada kuliah tamu misalnya, kalian akan diminta melakukan resume, bikin resume untuk kuliah tamu, gitu. Penulisan reflektif, model penulisan reflektif seperti inilah yang lebih efektif dalam menyajikan resume itu tadi. Apa sih yang dibicarakan oleh si pembicara tamu ini, siapa, kemudian ketika sesi diskusi actionnya adalah siapa sih yang bertanya, siapa saja yang bertanya, pertanyaannya apa saja, jawaban yang diberikan itu apa, lessons learned-nya. Oke, dari diskusi yang berlangsung, dari materi yang disajikan dan diskusi yang berlangsung, saya belajar sesuatu gitu. Gitu. Kenapa sekali lagi kenapa ini penting? Karena dalam perjalanan karir akademik kalian di Departemen PWK selama S1 ini, selama 4 tahun ke depan, insya Allah
kalian akan banyak sekali melakukan penyusunan laporan, menulis laporan tugas. Ketika nanti mata kuliah studio, kalian akan menulis laporan inventarisasi, laporan analisis, dan laporan akhir dan sebagainya. So, banyak menulis. Yes, kalian akan berurusan dengan software pemetaan dan lain sebagainya, tapi hasil dari analisis tersebut juga ujung-ujungnya diapain? Ditulis dalam sebuah laporan, gitu ya. So ini adalah upaya saya untuk membantu rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Departemen PWK untuk menjadi penulis report yang baik, gitu. Itu penulisan reflektif. Terus apa bedanya dengan critical review? Well, critical review itu seringkali oleh mahasiswa, nggak cuma di PWK tapi juga di tempat-tempat yang lain. Seringkali critical review itu dianggap sebagai rangkuman atau ringkasan sebuah artikel atau ringkasan sebuah tulisan gitu. No, critical review itu lebih dari sekedar ringkasan. Substansinya sih biasanya terdiri atas critical review itu terdiri atas dua komponen, gagasan utama atau argumen utama, kemudian evaluasi kalian terhadap tulisan yang telah kalian baca. So, nggak cuma sekedar si A menyampaikan penelitiannya sebagai berikut. No, tapi si A menyampaikan penelitiannya adalah sebagai berikut, hasil yang dia capai ini gitu. Dan menurut saya dia tidak mempertimbangkan X. Menurut saya dia kurang dalam atau kurang jauh mengeksplorasi fenomena X dan seterusnya. So, gagasan utama dan evaluasi itu tadi. Beberapa panduan atau beberapa pertanyaan yang bisa memandu dalam penyusunan critical review. Seefektif apakah argumen sang penulis, apakah cukup efektif, apakah kurang efektif, kurang dalam, kurang tajam, apakah itu argumennya disajikan dengan jelas, nggak jelas, sangat jelas, dan lain sebagainya. Adakah bias dalam argumennya, adakah bias dalam idenya, dia hanya memperhatikan kelompok masyarakat tertentu misalnya, dia tidak memperhatikan lapisan masyarakat yang lain, dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa poin lain seperti teknik membaca, lalu penulisan critical review. Critical review sebenarnya nggak ada format khusus, gitu ya. Jadi saya sering banget ketika saya menugaskan mahasiswa untuk melakukan critical review, yang pertama kali mereka tanya adalah, Pak, sistematikanya bagaimana? Well, guess what? Nggak ada template sistematikanya, nggak ada format khusus dalam nggak ada format khusus dalam menyusun sebuah critical review. Tapi setidaknya critical review atau ulasan kalian harus mencantumkan beberapa komponen sebagai berikut. Ya, harus ada pendahuluan tentunya, that makes sense. Kemudian perangkuman barangkali yang menjelaskan gagasan atau argumen penulis, posisi sikapnya terhadap topik yang dibahas. Kemudian bagian yang ketiga atau bagian inti adalah evaluasi atau kritik terhadap buku atau artikel yang kalian baca. Sekali lagi, di bawah ini ada beberapa kriterianya, terus yang terakhir adalah kesimpulan. So ada empat komponen. Kalian mau variasi dengan menambahkan komponen yang lain, ada komponen kelima, barangkali ada komponen kelima, atau menghilangkan salah satu komponennya. Pak, misalnya, Pak, apakah boleh tanpa rangkuman? Nggak apa-apa. Pendahuluan, evaluasi, langsung kesimpulan, nggak masalah. Tergantung dari kedalaman substansi yang
ya kedalaman substansi atau kebutuhan kalian sebenarnya dalam menulis critical review itu tadi. Pada versi panduan ini saya berikan kriteria penilaian yang umumnya digunakan oleh para dosen di Departemen PWK. Nah, tentunya bobot penilaian ini tergantung pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Tapi aspek penilaiannya kurang lebih sebagai berikut. Kami menilai kualitas sumber artikel apabila kalian bisa menemukan artikel atau buku sumber-sumber lain yang berasal dari sumber-sumber yang bereputasi tinggi, yang punya reputasi yang baik, ya kami akan memberikan nilai yang baik hingga sangat baik pula. Gitu. Sebenarnya nggak adil kalau jurnal nasional terakreditasi itu diberikan nilai cukup gitu ya. Saya akan modifikasi bagian ini. Jurnal nasional maupun internasional yang memiliki reputasi yang cukup baik, maka bobot penilaiannya atau nilainya juga pasti bisa baik dan sangat baik. Kemudian komponen critical review, of course, pendahuluannya bagaimana, adakah rangkumannya, again ini opsional, bagaimana evaluasinya, terus yang terakhir adalah kesimpulan yang kalian tarik. Gitu. Pak, ini pengantar perencanaan wilayah dan kota, bukan pengantar teknik menulis. Gitu. I know, tapi ini adalah hal yang sangat krusial sepanjang karir akademik kalian, begitu. 4 tahun, 3-4 tahun ke depan, begitu. Dan kembali soal kualitas sumber artikel, saya perlu mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian kalau tugas saya di sini adalah untuk menilai kualitas sumber artikel yang kalian kumpulkan dan menilai kesimpulan yang kalian peroleh dari artikel-artikel yang kalian peroleh dan kalian jahit menjadi ke dalam satu form laporan itu, ke dalam dokumen naskah tugas itu. Tugas saya adalah menilai, bukan menyediakan referensi. Penyediaan referensi dilakukan oleh perpustakaan. Kalau kalian belum pernah berurusan dengan perpustakaan ITS, now is a good time. Sekarang adalah waktunya untuk berkenalan dengan teman-teman di perpustakaan ITS. Kalau perpustakaan ITS kalian rasa repositorinya atau resourcesnya kurang banyak, kurang komprehensif, ada namanya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Repositori atau database elektronik mereka sangat-sangat komprehensif dan biaya keanggotaannya 0, gratis. So PNRI, coba kalian kunjungi PNRI sekali-sekali. Karena saya tahu kalau kalian hanya mengandalkan Google search atau Bing atau DuckDuckGo atau whatever search engine yang kalian gunakan, search engine itu bisa mengembalikan atau bisa memberikan kalian 10.000, 100.000, bahkan 1 juta referensi atau 1 juta link gitu. Tapi perpustakaan atau pustakawan lah yang bisa memberikan referensi yang tepat, yang berguna. So, banyak-banyaknya berkomunikasi dengan pihak perpustakaan. Hal yang lain ketika kalian menggunakan Google atau Google Scholar adalah seringkali ketabrak dengan paywall. Artikelnya berbayar, artikelnya nggak bisa diakses karena butuh login dan lain sebagainya. Well, kalau kalian kepentok itu, hubungi perpustakaan ITS, mereka akan membantu dalam mengakses artikel tersebut. Itu urusannya orang perpustakaan. Gitu. Terus kalau kepentok artikel-artikel yang membutuhkan ya kepentok paywall itu lagi, PNRI sekali lagi, Perpustakaan Nasional kita juga punya akses ke
banyak sekali penerbit jurnal internasional yang bereputasi tinggi begitu. So, sekali lagi, saya adalah evaluator dari proses pembelajaran kalian. Saya bukan penyedia sumber atau pustaka. Ada kalanya saya akan berbagi pustaka yang saya peroleh atau yang saya temukan dengan rekan-rekan sekalian. Silakan tanya kepada kakak-kakak tingkat kalian yang di bawah bimbingan saya. Sekarang seminar. Di waktu senggang saya suka menelusuri topik-topik apa yang mereka dalami. Saya suka menelusuri itu. Kalau saya menemukan sesuatu yang menarik, saya akan bagikan dengan mereka. Tapi itu adalah my own free will gitu. Jadi itu adalah keputusan saya. Sekali lagi, jangan datang ke saya dan tanya, Pak, punya nggak referensi tentang A atau tentang X gitu. Karena saya akan mengatakan no, saya bukan perpustakaan gitu. Oke. Itu saja saya kira yang bisa saya bagi dengan rekan-rekan sekalian di pagi hari ini. Silakan akses panduan-panduan penulis yang sudah saya unggah di Classroom. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Entah itu seputar pelaksanaan penyelenggaraan tugas atau seputar substansi materi diskusi yang disampaikan pagi ini atau yang lainnya. Monggo. Silakan Sofi. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan tadi. Ada hal yang masih belum saya pahami. Nah, tadi kan untuk RT RW kabupaten dan kota tadi kan dijelaskan secara terpisah ya. Nah, selama ini tuh yang saya ketahui bahwa kabupaten kota itu sama, suatu wilayah yang sama. Penyebutannya pun kabupaten atau kota. Nah, urgensi apa sih yang menyebabkan kedua wilayah tersebut tuh memerlukan RT RW yang berbeda selain adanya ketentuan yang perlu ditambahkan seperti penyediaan RTH dan lain sebagainya yang telah disampaikan pada presentasi tadi. Apakah tadi kan untuk penyediaan RTH tadi kan dituliskan di RT RW kota, sedangkan apakah penyediaan RTH tersebut tidak diperlukan pada wilayah kabupaten atau bagaimana ya? Sekian, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Saya persilahkan penanya berikutnya, Renaldi, untuk menyampaikan pertanyaannya selagi kelompok 7 merumuskan jawabannya. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Di sini saya ingin bertanya tentang yang tadi itu surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum. Nah, tadi itu dijelasin ada 4 produk perencanaan. Dua diantaranya ada RUTRP dan juga RUTRK. Nah, di sini saya masih sedikit bingung apa perbedaan di antara RUTRP dan RUTRK ini sendiri. Tadi soalnya dijelaskan sama-sama mengatur tentang satu kota, tetapi secara deskripsi yang ada saya rasa itu tidak ada perbedaannya gitu. Dan apa saja substansi dari setiap rancangan tersebut yang dapat membedakan di antaranya. Terima kasih. Another excellent question. Saya persilahkan kelompok 7 untuk merespon pertanyaan dari Sofi terlebih dahulu. RT RW kabupaten kota, mengapa terpisah? Terus urgensinya apa untuk memisahkan kedua produk rencana tersebut? Apakah dan di manakah letak perbedaan di antara kedua produk rancangan tersebut?
Silakan. Baik, kami dari kelompok 7, saya mewakili kelompok 7, Michelle, akan menjawab pertanyaan dari Sophie. Seperti yang sudah dipertanyakan sebelumnya, saya akan mengulang pertanyaan untuk mempertegas kembali, yaitu perbedaan RT RW kabupaten dan kota yang dijelaskan tadi, dan urgensi mengapa RT RW tersebut dibedakan dan penyediaan RTH. Baiklah, jadi struktur pemerintah kabupaten dan kota memiliki struktur yang berbeda, yang mana pada wilayah kabupaten dibentuk dari kecamatan, kelurahan, dan desa, sedangkan pada struktur kota dibentuk melalui kecamatan dan kelurahan. Adapun kecamatan dan kelurahan posisinya masih bagian dari pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan yang berbeda adalah desa yang memiliki otonomi sendiri di wilayah daerah kabupaten, sehingga sebuah desa memiliki anggaran sendiri. Additional information aja, kalau kabupaten sama kota merupakan wilayah otonom yang tidak terikat dengan pemerintah pusat, sehingga untuk desa sendiri memiliki anggaran sendiri yang termasuk sumber pendapatan yang dialokasikan dari APBD kabupaten. Kepadatan penduduk di kota, sehingga hal inilah yang memicu adanya perbedaan tersebut. Karena wilayah kota memiliki masalah yang lebih serius mengenai kepadatan penduduk ini, dan hubungannya dengan layanan yang harus disediakan, sehingga juga terdapat perbedaan RT RW. Tidak hanya itu, wilayah kota juga memiliki banyak permasalahan lingkungan, seperti polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ditambahkan penyediaan terhadap RTH. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jawabannya sangat baik. Beda memang struktur kabupaten dengan struktur kota secara administratif maupun secara fisik, mereka beda. Kalau kita bicara misalnya rencana tata ruang kabupaten, dia punya skala fisik atau skala geografis yang lebih luas. Misalnya gini, Kabupaten Mojokerto dengan Kota Mojokerto. Kabupaten Mojokerto atau Kabupaten Malang dengan Kota Malang misalnya. Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, mereka memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan kota Mojokerto dan atau Kota Malang gitu. So dari skala itu juga sudah beda. Struktur fisik, struktur administratif, kemudian skala beda. Di kabupaten breakdownnya dari kelurahan kemudian ke desa dusun. Kalau kota kelurahan nggak ada desa sama dusunnya gitu. Dan kita juga perlu mengingat bahwa kabupaten dan kota itu merupakan entitas yang otonomus gitu ya, autonomous. Mereka punya otonominya sendiri-sendiri, dan tadi juga sudah di highlight kalau permasalahan yang dihadapi juga berbeda-beda akibat skalanya, akibat strukturnya. Namun kalau soal RTH sih saya kira di kabupaten pun juga akan disinggung soal RTH, walau barangkali tidak akan sedetail ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kota. Gitu. Well done. Lalu ke pertanyaan berikutnya mengenai SK bersama yang menjelaskan 4 produk dan diantaranya adalah RUTRP dan RUTRK. Apa bedanya dari segi substansi dan lain sebagainya? Silakan kelompok 7. Gimana? Mungkin bukan dari kelompok 7, tapi barangkali ada teman-teman dari kelompok yang lain yang punya jawabannya.
How about this? Saya mengundang Mas Rinaldi untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Dan kalau dalam beberapa waktu ke depan kita masih belum memperoleh jawabannya, saya akan mengunggah pertanyaan tersebut ke Classroom, ke dalam sebuah discussion forum, dan kita bisa mencari jawabannya bersama-sama sampai nanti malam gitu. Oke, Mas Renaldi merasa bahwa deskripsi yang diberikan berdasarkan deskripsi yang diberikan tidak ada perbedaan yang mendasar di antara RUTRP dan RUTRK. Apa saja? Silakan. Izin menjawab. Jadi kalau RUTRP itu dia tinjauannya dia meninjau dari segi peran kota itu sendiri. Jadi meninjaunya dari peran kota, sedangkan RUTRK itu dia meninjau dari batas-batasnya. Nah, nanti substansinya itu tentu saja mengikuti dari tinjauan itu, namun untuk apa saja substansinya, mohon maaf, karena kami keterbatasan dalam informasinya, jadi kami belum bisa menyampaikan mengenai apa saja substansi yang disampaikan di RUTRP dan RUTRK, mengingat itu peraturannya sudah cukup lama, gitu. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Oke, berarti hampir terjawab seluruhnya ya. Tinggal substansi dan perlu cek ulang apakah ketentuannya itu masih berlaku atau tidak, karena tadi disampaikan kalau ketentuannya itu ketentuan yang lama. Oke, well, barangkali saya bisa memparafrase pertanyaan ini tadi, mengemasnya ulang sehingga kita bisa cari jawabannya bersama melalui forum. Oke, ada lain yang ingin bertanya kah? Kalau tidak ada, saya akan segera set forum di Classroom untuk kita sebagai platform untuk kita diskusikan, untuk kita berdiskusi bersama. Lalu gini, saya juga ingin menyampaikan salah satu kebiasaan saya yang lainnya. Kalian mengakses link ini kan melalui Classroom. Biasanya di akhir kelas, setelah kelas berakhir, saya akan menghapus link tersebut, kemudian saya gantikan dengan rekaman sesi perkuliahan saat ini gitu. So keep an eye out for that. Kadang-kadang kalau uploadnya cepat ya saya akan segera share rekaman sesi perkuliahan. Tapi kalau jaringannya agak lambat atau saya kebetulan jadwalnya agak padat, mungkin rekaman itu baru akan muncul 1 atau 2 hari kemudian. Gitu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita bisa melanjutkan diskusinya melalui forum diskusi di Classroom. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kelompok 7 yang telah menyajikan materi diskusi di pagi hari ini dengan sangat baik. Semoga materi-materi diskusi selanjutnya juga bisa setara atau bahkan lebih baik daripada yang disajikan oleh teman-teman di pagi hari ini. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu.